Astaghfirullahaladzim, 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 wa yuqadu ilaih biniyatil qabul wa tawassul ma'mul wa ila hadri sayyidina wa nabiyina wa habibina wa sayyidina rasul sallallahu alaihi wa sallam summa ila ruhi ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin khususan ila ruhi sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junul Baghdadi wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidina Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani wa Syekh Muhammad al-Asad ibn Abdul al-Banjari wa Syekh Muhammad Qasim al-Anwar ibn Ismail al-Banjari wa khususan wa Syekhina Abi Muhammad al-Badali wa usulihim wa furahim summa ila rahim syekhina wa muallimina wa walidina wa ahtina wa qarabatina wa jiranina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa ila ruhi jami' ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat annallahu al-karim yatagasam bi rahmal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala azwajina wa dhurriyyatina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah wa annallahu yarzuquna wa jawajana wa dhurriyyatina at-tawbah wal maghfirah tawfiq wal hidayah wal istiqamah husna wa khatimah fi khairin wal afiyah wa yamunnu alaina wa alaihim bi sifil ajil amradil batiniyah wa zahir wa ruhaniyah wa jasmaniyah wa tulal umri ila fawqal mi'ati fi sihatin kamilatin wa afiyatin kamilatin la ilaha illa al ikhlas wa sadiq wal yaqin wa la yu'ibuna wa ayyuhum fid dunya wa bil barzakh wa bil qiyamah wa yudkhiluna wa ayyuhum bi rahmatihi jannatul firdaus bi ghairi hisab al hadiniyat wa la kulli man wasal salih khususan ma'ana wa bi sayyikhuna Abu Muhammad al-Badali wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa hadhihi warakatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah lil arifin rabbani والعالم السمداني أبي البدلي الذي يتبع التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة الثمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن أبي الغني وسميناها بوية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولي عدنان أن يجعلنا دائم السيلان بيننا وبين الأخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا به إلى فصل الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan menjadikan ia akan yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan kita dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekh Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu, dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan amdad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan
dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khaslatani laisa faqawma syai'un minal khair husnul zanni billah husnul zanni bi ibadillah wa khaslatani laisa dunahu syai'un minas syari su'u zanni billah wa su'u zanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada ada atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada Allah, dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangkatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau husnul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang salih dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharapkan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wasubba fi qabri rahmata wa ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'asalami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hasimi wal ali wa sahbi wal adbahi kullihim. Allah Ta'ala wal balalul tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yaskurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan iakan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arasad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Muhammad binti Muhammad Yusuf bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arasad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tuanya radhiyallahu pada datunya yang kelima, yaitu Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid, dan adalah radhiyallahu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu keluar dari kampung Keratun ke kampung Tunggul Irang. Ketika kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu yang bernama Safiyah, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Aduk bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu hanya terpejam dan tiada yang menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru, hingga neneknya radhiyallahu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaannya, dan tangisannya pula mulai
terdengar, akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu mau menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecilnya, yaitu Usairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tumul Irang. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wa subabi qawli rahmat wa ni'ami bi jahi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khadimil husna ma'a salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal adwi kullihim. Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa yang akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Inilah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu itu sewaktu masa kecilnya, termasuk hamba Allah yang maha khusus, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu yang bernama Sarbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainul Aimi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya, hingga baliknya radhiyallahu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya pun padam hingga radhiyallahu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun runtuh. Dan adalah halnya radhiyallahu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu agar diluruskan akan etikatnya yang sesat tersebut, serta dibimbing olehnya radhiyallahu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu bermimpi melihat sebuah kapal besar, dan dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu itu berulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah, dan adalah yang radhiyallahu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadat. Dan adalah radhiyallahu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah SAW, dan adalah
radhiyallahu anhu sering pula liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu dengan berbagai cara, diantaranya dengan siahah pergi ke hutan-hutan, dan ketika siahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwa isanya radhiyallahu adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu tiada memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang wali bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Asgaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Abdurruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya radhiyallahu, seraya berucap, cium tangan Zaini, ini kutub cilik atau kecil, ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subhabi qarabi qabri rahmatan wa ni'ami bi jahi rabbana hasil maqasidana akhtim bi hadamil husna ma salami wa salli ya rabbana ala nabil hasimi wal ali washabi wal adwi kullihim. Semoga dengan berkat manaqib ini, kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarnya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para awliya dan orang-orang saleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi, sedangkan Rasulullah SAW masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun ia tidak memperdulikan kepadanya. Kemudian ia mengulangi pertanyaan tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan di dalam manaqib ini adalah sebagian kecil daripada riwayatnya dan karamatnya radhiyallahu. Maka barang siapa hendak mengetahui karamatnya atau riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faedah, barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadus syekh fi wirdi, artinya bermula bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Wallahu a'lam. Afdalul zikri wa la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عليه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. شيخنا أحسن به أحمد حجازي بن آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وسلم أنت وبلغ ونقبل ثم قرأت وعملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة مباركة سامنة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونري العذر سيدنا رسول الله صاحب السلام عند الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبه القرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا رئيس المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد علي بالابي والحبيب علي بن الباقي والحبيب عبد الرحمن الصقر والحبيب أبي بكر الصقر والحبيب عبد الله بن الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن الحلال والحبيب مرام الهدار والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب الإناد والحبيب محمد بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن مبارك والحبيب عبد الرحمن بن جبري والحبيب عبد الله بن أبي الحداد بلاوي والحبيب علي بن محمد حسن الحبسي أهل التعليم والسيون من النساء والرياض والدرب والحبيب أبي عبد الله بن سليمان الجزولي والشيخ محمد البصيري والشيخ محمد الدين ثم لا رئيس سلطان الأولياء الشيخ عبد الجليل وقضوا الأحوال الشيخ عبد البثامي طيب النساء وقضوا العلماء الإمام محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد مرحبتي وسيد محمد وسيد مولانا الحبيب محمد بن الكريم القديري الحسن سمد المدني والحبيب نور سنغافور والحبيب حسين مولانا الوطن جاkarta والحبيب أحمد رحمة الله مولا أمبيل ومولانا الشيخ محمد الرسول بن عبد الله البنجري كالمبيان والشيخ زين مسلم البنجري كالمبيان ومولانا الشيخ محمد نصر الأنوار ابن حجي اسم البنجري والشيخ زين محمد بن أمين البنجري المكي والشيخ محمد سراوني بن مغيل والشيخ محمد سامي عارف kampung Melayu والشيخ محمد سامي mulia والشيخ محمد سامي جليل وسليم إبراهيم محمد علي وشيخنا معلمين ووالدهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى روح والدنا ومدن وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حسن روح شيخنا وقدوتنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني وحسن روح أحمد حجازي بن أنور وحسن وأوصلهم وإبراهيم وخصوصا إلى روح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إلهي اللهم اجعله فداء لهم من النار وبقاك لهم من النار واجعل لهم من النار وستر لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل رحمتهم المغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا يتوفيهن اللهم بقبله ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اهدنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واسلكنا في زمرة الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم يا كريم.